Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi masih di materi himpunan, yakninya contoh penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu himpunan, macam-macam himpunan, operasi himpunan yang ada 4, yakninya irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, sekarang kita akan lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh soalnya. Pertama, kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu, ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Oke, kita di sini ada beberapa yang diketahui ya. Yang pertama, banyak siswa di dalam kelas 9C, yakninya 31 orang. Kemudian ada yang ikut 15 orang untuk matematika, 13 orang untuk IPA, dan 7 orang tidak mengikuti apapun. Nah, kalau seandainya kita jumlahkan 15 ditambah 13, 15 ditambah 13 sudah 28, ditambah 7 35. Sedangkan kita hanya ada 31 orang siswa di dalam kelas. Berarti di antara yang mengikuti matematika dan IPA, ini ada orang yang ikutnya tuh double. Satu orang mengikuti 2 kompetisi, yakninya kompetisi matematika dan IPA. Karena tadi setelah kita hitung ternyata ada berlebih gitu ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini jawabannya. Misalkan X adalah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Karena tadi kita asumsinya ada orang yang mengikuti 2 kompetisi. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Nah, yang mengikuti keduanya itu berarti kan irisan, karena dia ikut matematika, ikut juga di kompetisi IPA. Sehingga X ini kita letakkan di tengah di irisannya. Sehingga yang mengikuti matematika saja, kalau yang matematika saja yang ini berarti ya. Nah, bukan kecuali yang X dalam ini berarti 15 dikurang X. Tadi matematika ada 15. Kemudian untuk yang IPA saja berarti 13 dikurang X. Jadi untuk kita menentukan jumlah berapa yang mengikuti keduanya, berarti caranya tadi kita tahu jumlah siswa dalam kelas itu ada 31 orang. Berarti X ditambah 15 dikurang X ditambah 13 kurang X ditambah 7. 7-nya jangan lupa tadi ada siswa yang tidak mengikuti sama sekali, yaitu 7 orang. Itu sama dengan 31 orang. Nah, setelah kita jumlahkan ini 15 tambah 13 tambah 7 itu adalah 35. X dikurang X habis, kemudian jadinya kurang X. 35 kurang X sama dengan 31. Kemudian pindah ruas, sehingga 35 kurang 31 sama dengan 4 orang. Berarti ada 4 orang yang mengikuti kedua kompetisi. Seperti itu. Kita coba lanjut ke soal berikutnya biar lebih paham. Dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan masing-masing anak itu ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka. Lalu 12 orang siswa mengikuti futsal. Dan yang terakhir 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Berarti di sini sudah tahu ya. Ada 7 orang yang mengikuti keduanya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan pramuka maupun futsal. Berarti sini yang diketahui adalah seluruh yang ikut pramuka, seluruh yang ikut futsal, kemudian ada yang ikut keduanya, 7 orang.
Yang ditanya berapa orang yang tidak mengikuti keduanya. Ini kalau kita hitung, kita langsung jumlah pun pasti nanti berlebih. 15 ditambah 12 ini sudah 27. 27 tambah 7 itu 34. Sedangkan siswanya ada 28. Oke, kita perhatikan. Misalkan X. Ini permisalan bisa jadi yang lain ya, nggak harus X terus. Misalkan X adalah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian tadi ada 7 orang yang mengikuti keduanya, berarti itu irisannya kita letakkan di tengah. Kemudian yang 8 ini dapat dari mana? 8 ini dapat dari pramuka tadi kan 15. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Kemudian untuk futsal, berarti tadi futsal 12 dikurang 7 sama dengan 5 orang. Kemudian kita jumlahkan ini. 8 tambah 7 ditambah 5 berapa? 12 tambah 8 baru 20 siswa. 8 tambah 7 tambah 5 baru 20 siswa. Sedangkan siswa kita seluruhnya harusnya ada 28. Berarti yang tidak mengikuti pramuka ataupun futsal itu ada 8 orang. Kalau kita menggunakan rumus, jadinya banyak anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X ini yang tidak mengikuti keduanya ya, sama dengan 28 orang. Sehingga 28 dikurang 20 sama dengan 8 siswa. Jadi banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun futsal adalah 8 orang siswa. Kita lanjut soal nomor 3. Ada 40 orang peserta yang ingin mengikuti sebuah lomba. 40 orang. Lombanya ialah membaca puisi. Kemudian membaca puisi yang diikuti oleh 23 orang peserta. Lalu ada lagi lomba baca puisi dan menulis cerpen. Ada 2 ya. Membaca puisi dan menulis cerpen yang diikuti oleh 12 orang peserta. Pertanyaannya, hitunglah berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, perhatikan yang diketahui tadi jumlah seluruhnya 40. Baca puisi ada 23 orang. Kemudian yang ikut keduanya, baca puisi dan cerpen ada 12 orang. Pertanyaannya yang mengikuti lomba cerpen. Nah, kita pakai permisalan lagi. Kalau terserah kita mau pakai permisalan ataupun kita langsung buat masukkan ke dalam gambar seperti ini juga seharusnya lebih gampang dimengerti. Kita bahas satu-satu kalau kita menggunakan gambar. Tadi seluruhnya ada 40 orang, kita tulis di sini. Kemudian ada 12 orang yang mengikuti keduanya, puisi dan cerpen, berarti ini irisannya ada 12. Kemudian puisi tadi, puisi itu kan seluruhnya 23, sehingga yang mengikuti puisi saja berarti 23 dikurang 12. Sehingga di sini 11 orang. Nah, pertanyaannya itu si Q ini. Bukan Q saja ya. Pertanyaan itu yang lingkaran ini. Berarti nanti Q ditambah dengan 12. Tapi terlebih dahulu kita harus cari Q-nya dulu. Nah, kemudian kita jumlahkan 11 ditambah 12 ditambah ini misalkan kita X tadi sama dengan 40 anak. Kemudian 11 tambah 12 23 tambah X sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurang 23 sama dengan 17 orang peserta. Jadi berarti yang ini 17. Ini 17, Q-nya 17 ya, yang X ini 17. Jadi banyak peserta yang mengikuti lomba cerpen dapat diperoleh dari banyak peserta yang ikut cerpen dengan yang mengikuti keduanya ini. Berarti 12 ditambah 17 sama dengan 29 orang peserta. Berikutnya adalah soal nomor 4. Di dalam sebuah kelas tercatat ada 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Lalu ada juga 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Kemudian ada juga 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Oke. Serta ada juga 14 orang tidak mengikuti olahraga, baik itu basket maupun sepak bola.
Sekarang pertanyaannya, hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Berarti ini yang ditanya jumlah siswanya. Yang diketahui tadi 21 orang suka basket, kemudian 19 suka sepak bola, kemudian 8 orang suka keduanya, dan 14 orang tidak suka sama sekali. Oke, kalau kita gambarkan, berarti kalau kita gambarkan dari diagram Venn, ini jumlahnya yang tidak kita ketahui. Yang di sini tidak kita ketahui, sehingga tadi yang tidak suka sama sekali ada 14, berarti kita letakkan di luar karena dia tidak masuk basket, tidak masuk juga sepak bola. Kemudian ada 8 orang yang mengikuti keduanya, berarti ini irisannya. Kemudian 13 ini kita dapat dari 21 orang dikurang 8. 21 tadi kan yang mengikuti basket, yang menyukai basket. Berarti 21 dikurang 8. Karena di sini 8 orang itu suka keduanya. Berarti sisa 13. Sedangkan untuk sepak bola tadi ada 19 orang, berarti 19 dikurang 8 itu sama dengan 11 orang. Nah, untuk kita cari jumlah semua siswa, tinggal kita jumlahkan 13 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Totalnya ada 46 orang siswa. Gampang kan? Jadi kalau menurut Sazah lebih bagusnya itu kita menggambarkan seperti ini. Jadinya kita bisa membayangkan, oh dalam basket ada segini orang, ada sebanyak 13 orang. Yang suka keduanya ada 8 orang. Yang tidak suka sama sekali itu kita letakkan di luar, tapi masih dalam persegi panjangnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Di perusahaan Apple, apa sih bacanya ya, Apple. Terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan. Ada 69 harus ikut tes tertulis dan wawancara. Ada 2 tes yang harus diikuti ya. Dan ternyata ada 32 orang pelamar lulus untuk tes wawancara. 30 orang lulus untuk tes wawancara. Lalu kemudian ada 48 orang pelamar lulus untuk tes tertulis. Oke, udah tahu ya. 32 untuk wawancara, 48 untuk tes tertulis. Kalau kita jumlahkan, ini sudah 80 orang. Sedangkan tadi cuma ada 69 orang. Dan akhirnya ada juga 6 orang pelamar yang tidak mengikuti tes kedua tes tersebut. Berarti nanti harus kita kurangkan terlebih dahulu nih. 69 dikurang 6. Sekarang pertanyaannya, hitunglah berapa banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan. Oke. Berarti yang akan diterima sebagai karyawan itu yang ini. Yang di tengah yang mengikuti tertulis dan wawancara. Karena yang akan diterima tadi katanya adalah yang setelah mengikuti wawancara dan tes tertulis. Wawancara tadi ada 32 orang. Berarti 32 dikurang X. Kemudian yang tes tertulis itu ada 11 kurangkan X, berarti 11 orang. Yang tidak mengikuti, yang tidak ikut wawancara dan tes itu ada 6 orang. Jadi bentuk diagram Venn kita seperti ini. Sehingga 32 ditambah 8 itu 80. Berarti 80 dikurang 69 itu ada 11 orang. Sehingga di sini ada 11 orang yang akan diterima karena ini irisannya. 11 orang lah yang akan diterima karena mengikuti wawancara dan tertulis, mengikuti kedua tesnya. Baiklah, sampai di sana materi hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu Ananda. Kemudian juga saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan. Selain dari itu, lakukanlah hal-hal bermanfaat di rumah, seperti membantu orang tua, karena sebenarnya disinilah kita mengambil hikmahnya dengan kita belajar dari rumah, sehingga kita memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga. Manfaatkanlah itu dengan cara membantu meringankan pekerjaan orang tua, seperti membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk belajar dari sumber-sumber lain, buku ataupun internet ataupun yang lainnya, sehingga Ananda bisa lebih mengerti lagi dengan materi ini.
Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.